Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi penting dalam fisika, yaitu teori relativitas. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu relativitas? Dalam fisika, relativitas adalah sebuah teori yang mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika seperti kecepatan, waktu, dan panjang bisa berbeda-beda, tergantung pada kerangka acuan pengamat. Teori relativitas pada dasarnya terbagi menjadi 3 tingkatan utama yang dibangun berdasarkan satu sama lain. Pada tahun 1887, fisikawan Amerika bernama Michelson dan Morley melakukan sebuah eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya medium ether yang dapat dijadikan sebagai kerangka inersial. Eksperimen tersebut dirancang untuk mengukur kelajuan bumi relatif pada luar angkasa yang dianggap mengandung ether oleh Maxwell. Fisikawan ini menggunakan alat yang sangat sensitif terhadap cahaya yang disebut interferometer. Teori relativitas khusus Einstein didasarkan pada 2 postulat utama. Yang pertama, tidak ada gerak yang bersifat mutlak, karena yang bisa diukur hanyalah gerak relatif antara 2 benda atau sistem yang bergerak. Artinya, semua gerak tergantung pada siapa yang mengamatinya. Adapun postulat Einstein yang kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa selalu sama, yaitu sekitar 3 × 10⁸ meter per sekon untuk semua pengamat tanpa dipengaruhi oleh gerak sumber atau pengamatnya. Dari kedua postulat ini, Einstein menyimpulkan bahwa ruang dan waktu tidak mutlak, melainkan bergantung pada keadaan gerak masing-masing pengamat. Adapun gerak relatif menurut Isaac Newton, yaitu ketika sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan atau tempat kita mengamatinya. Maka, tempat pengamatan itu disebut sebagai kerangka acuan. Dan jika acuan tersebut diam atau bergerak dengan kecepatan tetap dalam garis lurus, maka disebut sebagai kerangka inersia. Sebagai contoh, bayangkan jika ada seseorang yang berdiri di luar kereta, dari pandangannya penumpang di dalam kereta terlihat ikut bergerak bersama kereta. Akan tetapi, bagi penumpang yang di dalam kereta, dirinya terasa diam, karena ia bergerak bersama kereta itu. Nah, perbedaan pandangan inilah yang disebut gerak relatif atau gerak suatu benda bisa berbeda tergantung siapa yang mengamatinya. Dari konsep ini, Newton menyimpulkan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Artinya, aturan fisika tidak berubah meskipun pengamatnya berada di tempat yang berbeda, asalkan mereka tidak mengalami percepatan. Relativitas adalah salah satu teori tentang gerak yang dikembangkan untuk menjelaskan mengapa hukum Newton mulai menyimpang ketika benda bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Teori ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami kerangka acuan, yaitu sistem atau titik pandang yang digunakan untuk mengukur posisi, kecepatan, dan waktu suatu benda. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap kerangka acuannya. Nah, kerangka acuan tempat hukum Newton berlaku disebut sebagai kerangka inersia, di mana jika ada 2 kerangka inersia yang bergerak dengan kecepatan tetap, satu terhadap yang lain, kita tidak bisa menentukan mana yang sebenarnya diam dan yang mana sebenarnya bergerak. Semuanya tergantung pada sudut pandang pengamat masing-masing. Inilah yang disebut sebagai konsep relativitas Newton, yang menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Dengan kata lain, semua gerak bersifat relatif, tergantung dari siapa yang mengamatinya.
Yang selanjutnya adalah transformasi Galileo. Transformasi ini digunakan untuk memahami hubungan posisi dan waktu antara dua kerangka acuan yang bergerak relatif satu sama lain. Misalnya, kita punya dua kerangka acuan S dan S aksen yang masing-masing punya sumbu koordinat. Sumbu X dan sumbu X aksen saling berimpitan dan kita anggap S aksen bergerak ke kanan yaitu arah sumbu X dengan kecepatan relatif terhadap S. Untuk mempermudah, kita anggap titik asal kedua kerangka adalah O dan O aksen yang berimpitan pada T sama dengan 0. Sekarang, bayangkan ada sebuah titik P yang posisinya dinyatakan sebagai koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen dalam kerangka S aksen pada waktu T aksen. Karena S aksen bergerak dengan kecepatan V, setelah waktu T aksen, kerangka S aksen akan berpindah sejauh V dikali T aksen relatif terhadap S. Dari kondisi ini, kita bisa menuliskan rumus transformasi Galileo yang menghubungkan koordinat waktu di S dan S aksen, sehingga kita bisa menghitung posisi dan gerak benda dari kedua perspektif kerangka acuan tersebut. Sehingga dapat diperoleh rumus yaitu X sama dengan X aksen ditambah V dikali T aksen, dan Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, dan T sama dengan T aksen. Oke, baik. Selanjutnya yaitu percobaan Michelson-Morley. Nah, pada tahun 1887, Albert Michelson dan Edward Morley melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether, yaitu diyakini sebagai medium tempat cahaya merambat. Mereka menggunakan interferometer untuk mengukur perbedaan kecepatan cahaya dalam arah yang berbeda. Seharusnya menunjukkan perbedaan jika bumi bergerak melalui ether. Dengan interferometer, cahaya dibagi menjadi dua arah berbeda, dipantulkan oleh cermin, lalu digabung kembali. Jika ether ada, perbedaan cahaya akan menghasilkan pola interferensi. Namun, tidak ditemukan pergeseran pola, sehingga menunjukkan bahwa ether tidak ada dan mendukung teori relativitas khusus Einstein. Jika ada ether yang bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar delta T sama dengan L kuadrat per C kuadrat. Dengan C menyatakan kecepatan cahaya, di mana C itu angkanya sendiri adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Perbedaan waktu dapat dideteksi melalui interferensi kedua berkas cahaya, yang seharusnya menunjukkan pergeseran pita interferensi. Namun, eksperimen dengan berbagai keadaan tidak menemukan pergeseran sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keberadaan ether tidak benar. Coba teman-teman amati dua orang berikut ini. Satu orang sedang duduk diam di pinggir jalan, sementara satu lagi berada di dalam mobil yang sedang melaju. Nah, menurut kalian, siapa yang sebenarnya sedang bergerak? Orang yang di dalam mobil atau justru orang yang diam di pinggir jalan? Yuk, kita bahas bersama melalui konsep menarik dari teori relativitas. Orang yang berada di dalam mobil akan melihat dirinya dalam keadaan diam atau dalam kerangka acuannya relatif terhadap mobil. Sementara objek di luar mobil seperti jalan atau pepohonan tampak bergerak mundur. Namun, bagi pengamat di pinggir jalan, kerangka acuan adalah tanah, sehingga mobil dan orang di dalamnya tampak bergerak dengan kecepatan tertentu sesuai arah mobil. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu berasal dari kata dilatation yang berarti memuai atau mengembang. Artinya, terdapat perbedaan waktu yang terjadi pada dua pengamat yang bergerak relatif satu sama lain. Dalam teori relativitas Einstein, dilatasi waktu itu disebabkan oleh perbedaan kecepatan relatif antara dua benda atau kerangka acuan. Jadi, ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang semakin dekat dengan kecepatan cahaya, waktu itu akan berjalan lebih lambat dalam kerangka acuan tersebut.
Jadi rumus dilatasi waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya adalah materi penambahan kecepatan. Penambahan kecepatan adalah konsep dalam fisika yang digunakan untuk menjumlahkan kecepatan dua objek yang berbeda dalam kerangka acuan berbeda, tapi dengan mempertimbangkan efek relativistik. Kecepatan total tidak pernah melebihi kecepatan cahaya, di mana nilai kecepatan cahaya di sini bernilai C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di mana di sini terdapat rumus penjumlahan kecepatan relativistik, di mana dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 kali V2 dibagi dengan C kuadrat, di mana V tersebut adalah kecepatan peluru menurut bumi, V1 adalah kecepatan pesawat terhadap bumi, dan V2 adalah kecepatan peluru menurut pesawat, dan C itu tadi adalah kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikut kami akan membuat contoh soal untuk pemahaman kalian terhadap penambahan kecepatan relativistik. Soalnya sebagai berikut. Pesawat induk Andromeda bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi. Dari pesawat induk ditembakkan roket berkecepatan 0,6 C relatif terhadap pesawat. Kecepatan roket relatif terhadap bumi adalah... Jadi ini adalah cara kita memecahkan soal berikut. Kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan rumus penjumlahan kecepatan relativistik. Tapi sebelum itu kita perlu diketahui terlebih dahulu, kecepatan pesawat induk terhadap bumi itu tadi berapa nilainya? Ya, V sama dengan 0,8 C. Sedangkan kecepatan roket terhadap pesawat itu bernilai V aksen sama dengan 0,6 C aksen. Ditanya yaitu adalah kecepatan roket terhadap bumi atau kita simbolkan dengan Vx. Selanjutnya kita memakai rumus kecepatan relativistik, di mana tadi rumusnya adalah Vx sama dengan V aksen X ditambah V dibagi dengan 1 ditambah V dikali V aksen X dibagi dengan C kuadrat, di mana nilai V aksen X ditambah V itu adalah 0,6 C ditambah 0,8 C. Sedangkan untuk nilai V dikali V aksen X itu adalah 0,6 dikali 0,8 ditambah dengan 1, di mana hasilnya adalah 0,6 C ditambah 0,8 C itu adalah 1,4 C dibagi dengan 0,6 dikali 0,8 itu adalah 0,48 ditambah dengan 1. Maka hasilnya 1,4 C dibagi 1,48. Hasilnya tersebut ialah Vx itu mendekati 0,946 ke C atau kecepatan cahaya. Karena kita sudah membahas tentang contoh soal, berikut kami akan memberikan soal-soal latihan terkait kalian untuk mempelajarinya lebih lanjut di rumah masing-masing. Untuk soalnya sebagai berikut. Sebuah partikel A bergerak dengan kecepatan V1 yang mana nilainya 0,5 C relatif terhadap bumi. Pada partikel lain, partikel B bergerak dengan kecepatan V2 sama dengan 0,4 C relatif terhadap A. Dalam arah yang sama, berapakah kecepatan B relatif terhadap bumi? Selanjutnya adalah materi pengurutan panjang. Pengurutan panjang atau kontraksi panjang adalah fenomena memendeknya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut, di mana panjang atau jarak benda yang diukur oleh pengamat bergerak relatif terhadap benda selalu lebih pendek daripada panjang atau jarak benda yang diukur pengamat yang diam terhadap benda. Di mana pengurutan panjang atau kontraksi panjang dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L adalah panjang benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda, sedangkan L0 itu merupakan panjang benda menurut pengamat yang diam relatif terhadap benda. Berikut adalah soal-soal untuk tentang kontraksi panjang yang bisa kalian jawab masing-masing di rumah. Soalnya yaitu sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C, di mana C adalah kecepatan cahaya. Jadi menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah... Dari pemaparan materi tadi,
dapat disimpulkan bahwasanya teori relativitas menjelaskan bahwa ruang, waktu, dan gerak tidak bersifat mutlak, melainkan relatif terhadap pengamatnya. Menurut Newton, sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap kerangka acuan tertentu, dan hukum-hukum fisika berlaku sama pada semua kerangka inersia. Namun, teori Newton tidak lagi berlaku untuk benda yang bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, Einstein mengembangkan teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya selalu konstan, dan hukum fisika berlaku sama di semua kerangka inersia. Dari teori ini, muncul konsep penting seperti pemekaran waktu dan kontraksi panjang yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu saling berkaitan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu fisika modern dan berbagai teknologi yang kita gunakan saat ini. Sekian pemaparan materi mengenai teori relativitas. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salah hilapnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.